Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang menganggotakan Korirotun Khalifah, Hasbia Ahmad Jadi, dan Diki Sugara. Di presentasi kali ini kami apa hilang? Belum direkam juga. Dia belum bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Korirotun Khalifah, Hasbia Ahmad Jadi, dan Diki Sugara. Di presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang sistem file. Langsung saja. Yang pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang pengertian file system. File system adalah sebuah proses yang mengatur di mana dan bagaimana sebuah data disimpan dan diakses dalam disk penyimpanan. Disk penyimpanan yang paling umum digunakan adalah hard disk, hard drive, atau storage device lainnya. File system yang paling umum digunakan dan mungkin pernah kamu dengar yaitu File Allocation Table 32, New Technology File System, dan Hierarchical File System. Selanjutnya ada fungsi dan cara kerjanya. File system akan berbeda-beda pada setiap operating system. Misalnya, sistem manajemen file pada Windows pasti akan berbeda dengan yang ada di Mac OS maupun Linux. Bahkan ada beberapa aplikasi yang memiliki file sistemnya tersendiri. Tanpanya, pengaturan untuk penyimpanan dan pengambilan data tak akan terorganisir. Menurut TechTarget, cara kerja file system adalah memisahkan informasi yang tersimpan ke dalam masing-masing dokumen secara individual. Sistem ini menciptakan berbagai macam kemungkinan dan kemudahan bagi pengguna. Salah satunya adalah memungkinkan kita untuk melihat daftar dokumen yang ada dalam drive dan mengetahui letak file tersebut secara mudah. Selanjutnya, atribut dalam file system. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai serangkaian bagian dari atribut yang terdapat di file system, yaitu ada 7 macam. Hai. Hai. Kok muka lu lucu gitu sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Korirotun Khalifah, Hasbia Ahmad Jadi, dan Diki Sugara. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian tentang sistem file. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian file system. File system adalah sebuah proses yang mengatur di mana dan bagaimana sebuah data disimpan dan diakses dalam disk penyimpanan. Disk penyimpanan yang paling umum digunakan adalah hard disk drive, atau storage device lainnya. File system yang paling umum digunakan dan mungkin pernah kamu dengar yaitu File Allocation Table 32, New Technology File System, dan Hierarchical File System. Selanjutnya ada fungsi dan cara kerjanya. File system akan berbeda-beda pada setiap operating system. Misalnya, sistem manajemen file pada Windows pasti akan berbeda dengan yang ada di Mac OS maupun Linux. Bahkan ada beberapa aplikasi yang memiliki file sistemnya tersendiri. Tanpanya, pengaturan untuk penyimpanan dan pengambilan data tak akan terorganisir. Menurut TechTarget, cara kerja file system adalah memisahkan informasi yang tersimpan ke dalam masing-masing dokumen secara individual. Sistem ini menciptakan berbagai macam kemungkinan dan kemudahan bagi pengguna. Salah satunya adalah memungkinkan kita untuk melihat daftar dokumen yang ada dalam drive dan mengetahui letak file tersebut secara mudah.
Selanjutnya ada atribut. Atribut dalam file system terdiri dari 7 macam, yaitu ada nama file, penanda, lokasi, jenis file, ukuran, perlindungan, dan yang terakhir jam, tanggal, dan keamanan. Lalu beberapa atribut file, ada tipe file, yaitu menentukan tipe file. Di sini ada beberapa karakter dan artinya. Lalu yang kedua jumlah link untuk file tersebut. Kemudian pemilik atau owner menentukan siapa pemilik file tersebut. Lalu grup menentukan grup yang memiliki file tersebut. Jumlah karakter menentukan ukuran file dalam byte. Lalu waktu pembuatan menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Lalu yang terakhir ada nama file, menentukan nama file yang dimaksud. Perbedaan sistem file pada Windows dan Linux yaitu Windows mempunyai 2 sistem file. Ada VHT dari DOS dan Windows 9X dan NTFS dari Windows NT-2000-XP. Lalu ada Linux. Seperti halnya Windows, Linux memiliki beberapa macam file system, diantaranya Razer, FS atau Extended. Lalu sistem ini dalam beberapa hal lebih bagus dari FAT atau NTFS milik Windows karena mengimplementasikan suatu teknik yang disebut journaling. Jurnal ini menyimpan catatan tentang sistem file. Saat sistem Linux crash, kegiatan jurnal akan diselesaikan setelah proses reboot dan semua file di hard disk akan tetap berjalan lancar. Selanjutnya ada file system pada Linux. Di sini terdapat 6 macam, yaitu second extended, third extended file system, lalu fourth extended file system, yang keempat FAT16 atau File Allocation Table 16. Yang kelima FAT32 atau File Allocation Table 32. Dan yang terakhir NTFS atau New Technology File System. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Sugara. Pengertian direktori. Direktori adalah penamaan koleksi file. Ini adalah cara untuk mengelompokkan file sehingga Anda dapat mengatur contoh. Anda dapat mengelompokkan semua kertas dan catatan untuk kelas tertentu ke dalam direktori yang dibuat untuk kelas itu. Direktori dalam sistem operasi diwakili sebagai file. File direktori berisi data tentang file lain di direktori. Di direktori berisi nama file, jenis file, alamat di disk di mana file disimpan. Dan ukuran file saat ini, direktori juga berisi informasi tentang perlindungan file dan mungkin juga berisi informasi tentang ketika file diciptakan dan ketika itu terakhir dimodifikasi. Struktur internal dari file direktori dapat dibentuk dalam berbagai cara. Namun setelah itu sudah diatur, itu harus mampu mendukung operasi umum yang dilakukan pada file direktori. Misalnya, pengguna harus dapat membuat daftar semua file dalam direktori. Operasi umum lainnya adalah membuat, menghapus, dan mengubah nama file dalam sebuah direktori. Selanjutnya, direktori biasanya dicari untuk melihat apakah sebuah file tertentu dalam direktori. Isu penting lainnya ketika datang ke manajemen direktori adalah kebutuhan untuk melihat hubungan antar direktori, seperti dibahas dalam bagian berikut. Struktur direktori pada Windows. 1. Lokasi penyimpanan file user. 2. Lokasi file system. 3. Font. 4. Temporary file. 5. Program file. 6. Offline file dan folder. Next. Direktori Linux. Direktori root Linux memiliki beberapa direktori yang merupakan standar direktori pada banyak distro Linux. Direktori-direktori tersebut antara lain bin, berisi file-file binary standar yang dapat digunakan untuk
digunakan oleh seluruh user, baik user biasa maupun super user. Boot, berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux, termasuk kernel image. Dev, berisi file sistem khusus untuk merupakan refleksi device hardware yang dikenali dan digunakan sistem. etc, berisikan file-file konfigurasi sistem, biasanya hanya boleh diakses oleh super user. Home, berisi direktori-direktori yang merupakan direktori home untuk user biasa dan aplikasi tertentu. Berisi file library yang digunakan untuk kerja di kernel Linux. MNT, mengaitkan device disk storage, berisi file sistem khusus yang memilih home untuk sub-user root, user khusus dengan privilege hampir terbatas. Sbin, sama seperti directory bin, tetapi hanya root yang dapat menggunakan binary-binary tersebut. PMP, berisi file-file sementara yang dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. USR, hasil instalasi user. PAR, berisi implementasi direktori, metode alokasi. Metode alokasi berhubungan next. Halaman selanjutnya. Implementasi direktori. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Terdapat beberapa metode alokasi antara lain alokasi berurutan, contiguous allocation, alokasi berhubungan atau linked allocation, dan alokasi berindex atau index allocation. Alokasi berurutan atau contiguous allocation. Pada alokasi berurutan, setiap file menepati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal, blok, dan panjang jumlah blok. Akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakan banyak ruang. Permasalahan dynamic storage allocation. File yang disimpan secara berurutan tidak berkembang. Beberapa sistem file yang baru, misalnya Veritas File System, menggunakan skema alokasi berurutan yang dimodifikasi. File system extend based mengalokasikan blok pada disk secara berkembang atau extend. Extend adalah blok berurutan pada disk. Extend dialokasikan untuk alokasi file. Sebuah file terdiri dari satu atau lebih extend. Lanjut. Selanjutnya, alokasi berhubungan atau linked allocation. Pada alokasi berhubungan, setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok terpisah pada disk. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjukkan ke blok lain. Alokasi berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal. Sistem manajemen ruang bebas pada alokasi berhubungan tidak memakan banyak ruang. Model ini tidak menggunakan random access. Blok yang diakses adalah blok ke key pada rantai link dari blok pada file. Perpindahan ke blok sama dengan R+1. Contoh file yang menggunakan alokasi berhubungan adalah file allocation table atau digunakan MS-DOS atau S2. Next. Alokasi berindeks atau index allocation. Pada alokasi berindeks terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok file. Alokasi berindeks merupakan berupa bentuk logika. Itu alokasi berindeks. Sistem operasi Unix mengimplementasikan kombinasi alokasi berurutan dan alokasi berindeks. Itu alokasi pada Unix. Lanjut. Dalam secondary storage dikenal dengan SSD, Sequential Access Storage Device, dan ESD, Direct Access Storage Device. Jelaskan dua hal tersebut. Yang pertama, Sequential Access Storage Device.
Suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record-record di depannya. Tidak dapat diakses secara langsung di posisinya. Harus sekuen atau urut. Kapasitas lebih besar, harga per bit, informasi yang dapat direkam lebih murah, kecepatan lebih lambat berbanding DASD. Contoh magnetic tape, punched card, punched paper tape. Yang kedua, direct access storage device. Suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada, dapat diakses secara langsung di posisinya. Kapasitas lebih besar, harga per bit, informasi yang dapat direkam lebih murah, kecepatan lebih lambat berbandingkan main memory. Contoh magnetic disk atau floppy disk, disket, hard disk, fixed disk, optical disk seperti CD-ROM, DVD, FMD, gabungan seperti magneto atau optical disk. Lanjut. Tipe Ale pada Linux terdapat 6 buah tipe file. Ordinary file, directory, block device, atau peralatan. Merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data per blok. Misalnya 1 kilobyte per blok. Seperti disk, floppy, tape, karakter device merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data karakter per karakter seperti terminal, modem, plotter, dan lain-lain. Named pipe atau FIFO. File yang digunakan secara intern oleh sistem operasi untuk komunikasi antar proses, link file. Nama file maksimal terdiri dari 255 karakter berupa alfanumerik dan beberapa karakter spesial yang yaitu garis bawah, titik, koma, dan lainnya kecuali spasi dan karakter-karakter lainnya yang tertera. Linux membedakan huruf kecil dengan huruf besar, case sensitif. Contoh nama file yang benar, A, B, C, D, E, 5434, 3, dan seterusnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasbi Ahmad Yadi. Oke. Operasi file sequential. Pertama, penyimpan record atau penambahan record baru. Untuk penambahan record ke dalam suatu file, maka posisi record terakhir harus diketahui karena record yang baru diletakkan pada posisi setelah record terakhir. A. Jika yang dilakukan adalah penyisipan record yang sudah ada, maka diperlukan satu file baru yang menampung hasil akhir dari penyisipan. B. Untuk penyisipan record, posisi yang akan ditempati oleh record baru harus diketahui dengan jelas. C. Posisi ini dapat diketahui dengan cara memeriksa salah satu isi dari suatu record. D. Sistem flowchart di bawah memperlihatkan bahwa data yang akan disisipkan diinput melalui keyboard. E. Sedangkan file yang akan disisipkan, data diambil dari file, dan file baru hasil penyisipan adalah file 02. Kedua, penghapusan record. Penghapusan dilakukan dengan cara membaca record satu persatu, lalu menulis kembali ke file baru. B. Namun dalam proses pembacaan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap setiap record. C. Jika pada suatu pembacaan record ditemukan record yang akan dihapus, maka record tersebut diabaikan atau tidak ditulis ke file baru. D. Penghapusan record dilakukan terhadap file. Record yang akan dihapus diinput melalui keyboard, lalu penghapusan record disimpan di dalam file 2. E. Sistem flowchart proses penghapusan record. 3. Perubahan isi record. Perubahan record merupakan modifikasi terhadap isi record dari suatu file. Record yang akan dimodifikasi dicari dengan memeriksa isi salah satu file. C.
C. Untuk mengadakan perubahan ke record ketiga, maka proses pembacaan record dilakukan mulai dari record pertama sampai pada record yang dituju. Next. Statement basic untuk organisasi file. 1. Membuka file. Sebelum data yang disimpan dalam file data bisa dibaca atau untuk menyimpan data ke dalam file data, terlebih dahulu file data tersebut harus dibuka pada saat membuka file data akses urut. Tentukan terlebih dahulu apakah file tersebut sebagai file input, yaitu file yang isinya akan dibaca, atau sebagai file output yang yaitu tempat untuk merekam data. Kedua, menutup file. File yang sudah diisi data perlu ditutup. Kegunaannya adalah untuk bahwa pada saat file ditutup, semua data yang ada di dalam penyangga atau buffer, yaitu tempat penyimpanan data sementara yang menggunakan memori internal, akan dituliskan ke dalam file, sehingga menghindari kemungkinan adanya data yang hilang. 3. Menambah data. Untuk menambah data di dalam file diperlukan penulisan dengan menggunakan Word. Namun dalam file yang diorganisasikan secara urut, akses terhadap record data akan dilakukan secara berurutan, mulai dari record pertama sampai dengan terakhir. Jadi penambahan data dapat menyebabkan data yang telah disimpan sebelumnya akan terhapus. Hal ini disebabkan data yang baru akan ditulis dengan cara menimpa data sebelumnya. Untuk itu, penambahan data harus dilakukan dengan memperhatikan record data di dalamnya. Next. Symbolic link. Link adalah suatu teknik untuk memberikan lebih dari satu nama file dengan data yang sama. Bila file asli dihapus, maka data yang baru juga terhapus. Format dari link. In file asli, file duplikat. File duplikat disebut hard link, di mana kedua file akan muncul identik. Link count sama dengan 2. Bila file asli atau file duplikat diubah, perubahan akan terjadi pada file lainnya. Symbolic link diperlukan bila file tersebut di-link dengan directory /file yang berada pada partisi yang berbeda. Tipe file menjadi satu link dan file tersebut menunjuk ke tempat asal. Format in -s/full-path /file asli /full file duplikat. Pilihan shortcut merupakan bentuk soft link, di mana jumlah link count yang pada file asal tidak akan berubah pada bentuk soft link. Symbolic link dapat dilakukan pada file yang tidak ada, sedangkan pada hard link tidak dimungkinkan. Perbedaan lain, symbolic link dapat dibentuk melalui media disk atau partisi yang berbeda dengan soft link. Tetapi pada hard link terbatas pada partisi disk yang sama. Next. Melihat isi file. Untuk melihat jenis file menggunakan format file name. Isi file akan dilaporkan dengan deskripsi level tinggi. Seperti contoh berikut. File letter text webpack.html. myprog.c program text letter.text.2 text webpack.html, yaitu HTML dokumen teks. Perintah ini dapat digunakan secara luas untuk file yang kadang membingungkan, misalnya antara kode C++ dan Java. Mencari file. Jika ingin melihat bagaimana pohon direktori dapat digunakan perintah find atau cari. Format
find directory, strip name target file, strip print. Akan melihat file yang bernama target file. Bisa berupa karakter wildcard, which, format which command. Untuk mengetahui letak sistem utility, locate, format locate string akan mencari file pada semua directory dengan lebih cepat dan ditampilkan dengan path yang penuh. Next. Property file. File mempunyai beberapa atribut, antara lain tipe file menentukan tipe dari file, yaitu karakter, strip atau file biasa, artinya file biasa, untuk D directory, I symbolic link, B block special file, C karakter special file, S socket link, P vivo. Izin akses adalah menentukan hak user terhadap file ini. Jumlah link adalah jumlah link untuk file ini. Pemilik owner menentukan siapa pemilik file ini. Group adalah menentukan grup yang memiliki file ini. Jumlah karakter adalah menentukan ukuran file dalam bytes. Waktu pembuatan adalah menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Lalu nama file adalah menentukan nama file yang dimaksud. Contohnya, RW, strip RW, strip R, strip. R itu untuk tipe akses, lalu bina itu jumlah link, outnya itu pemilik, 1639 itu grup, Oktober 31, 2019 jumlah karakternya, lalu waktunya, /etc/password itu untuk nama file. Mencari teks pada file. Untuk mencari teks pada file digunakan perintah grep. Regular expression print. Dengan format perintah grep, option path dan file grep akan mencari file yang bernama sesuai pattern yang diberikan dan akan menampilkan baris yang sesuai. Penutup, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.